Analytics dari Petrodata, dan juga ada Rizal Sadeli dari tim teknikal kami, tim teknikal dari Tableau. Jadi nanti apabila Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung diketik di chat box, nanti akan dibantu oleh Pak. Atau masih ada yang mau join. Sambil menunggu, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mungkin akan saya langsung mulai saja. Nanti apabila ada yang masih waiting in lobby, ada di sini dari tim kami juga, Ibu Susanti, tolong dibantu ya Bu ya, untuk nanti di approve supaya dia bisa join ke room ya Bu ya. Oke, baik Bapak. Oke, makasih Bu. Oke, saya langsung share screen saya saja, biar nanti mudah kalau mau switching antara page. Oke. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kesempatan kali ini, webinar mengenai Tableau sebagai Visual Analytics Solution. Sesuai dengan topik kami hari ini, topik kami adalah See and Understand Your Data. Perkenalkan, nama saya Randy Anwar, selaku pre-sales dan juga produk untuk Tableau Metrodata Elektronik. Agenda yang akan kami bawakan hari ini ada singkat saja, ada introduction nanti akan dibagi dua, ada introduction dari grup Big Data dan Analytics, ada apa saja, nanti akan dibawakan oleh Pak Bernard, kurang lebih selama 5 menit, lalu kemudian dilanjutkan introduction mengenai Tableau, kurang lebih sekitar 10 menit, lalu setelah itu akan ada demo kurang lebih 1 jam, demonya ada 3 sesi, demo dari hasil dari dashboardnya itu sendiri, dan beberapa fitur yang akan tercover di sana. Nah, lalu dilanjutkan selama 5 menit ada pricing dari license dan juga promo yang kami berikan dari Metrodata untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu apabila ingin mengambil produk ini beserta servisnya di bulan Agustus. Lalu terakhir ada sesi question and answer. Tapi apabila di pertengahan webinar ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ketik saja di chat box, nanti akan dibantu oleh rekan saya Pak Rizal
selaku senior technical consultant kami dari Tableau akan membantu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Oke, sebagai permulaan mungkin Pak Bernard bisa langsung, Pak. Oke, terima kasih Randy. Slide-nya Pak. tolong di next-in. Randy. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak dan Ibu yang sudah hadir yang meluangkan waktu untuk mengikuti acara Tableau dari Metadata Group. Ya, perkenalkan saya Bernardi Swenda sebagai Head of Big Data dan Analytics di Metadata Group. Nah, jadi nanti sebelum lebih dalam dan lanjut untuk sisi Tableau, ya, kami juga ingin perkenalkan ya dari divisi atau unit bisnis Big Data dan Analytics di Metadata Group. Ya, kami ada 6 pilar utama, yang dimana pilar ini terus kami evaluasi setiap tahun untuk melihat apa yang trending di pasar, di market, ya sesuai kebutuhan setiap organisasi ya setiap tahunnya. Jadi kami selalu review, selalu tambahkan, terutama solusi-solusi yang relevan ke market saat ini. Ya, yang pertama itu yang paling kiri nanti akan banyak dibahas yaitu data visualization atau visual analytics ya yang mencakup tadi dashboard reporting ya kita bicara self service analytics ya mobile dashboard ya dan juga kita punya best practice namanya IBCS yaitu untuk International Business Communication Standard ya ini seperti content practice untuk membangun dashboard yang baik dan benar ya. Lalu pilar kedua kami ada juga data management. Di sini tercakup data warehousing, ya data integration, data quality, end-to-end data governance. Ya, kami juga pakai best practice dari DAMA. Lalu kami juga ada data replication ya atau change data capture. Ya, karena terkadang data visualization ini tidak dapat berdiri sendiri ya. Kadang harus juga bersanding dengan solusi lainnya seperti data warehouse dan data integration atau mungkin data quality. Ya, sebagai contoh misalnya, ya data-data yang kita tampilkan di dashboard paling simpel, let's say kita mau bicara customer segmentation atau profile, ya satu kita harus memiliki data customer yang bersih, ya maka itu diperlukan dibantuan di sisi data integration dan data quality tadi untuk melakukan cleansing dan profiling. Ya. Lalu yang ketiga kami ada juga enterprise performance management. Ya, ini lebih ke arah untuk tools budgeting, planning, dan juga legal consolidation. Ya, tentunya semua perusahaan perlu melakukan planning dan budgeting untuk tahun selanjutnya. Ya, contoh ini sudah mau akhir tahun, kita perlu melakukan planning untuk tahun 2021. Ya, entah itu untuk OPEX planning, untuk pembelian barang, atau pembelian gedung, CAPEX planning, atau mungkin manpower planning, atau mungkin sales operation planning. Contohnya seperti itu. Ya, kami juga ada tools-nya untuk membantu perusahaan melakukan planning and budgeting lebih mudah dan lebih transparan. Ya. Yang tiga yang di kanan ya ada big data, data science, dan social media monitoring. Ini memang lagi trending di pasar saat ini ya. Jadi banyak yang memang request dan juga memerlukan insight atau knowledge yang lebih dalam tentang tiga tools ini. Ya, big data tentunya ini bisa digunakan untuk data lake ya streaming analytics dari sensor. Ya bisa juga untuk operational database. Jadi kita ada mobile apps yang kita bangun on top of big data juga bisa. Ya kita bisa untuk data engineering ya untuk enrichment data, data manipulation dan lainnya, transformation. Terakhir untuk data science juga ada. Nah, mungkin dari Bapak-Bapak bertanya, bedanya apa sih data warehouse dan big data? Ya, secara kasaran, ya kalau persamaannya adalah ya sama-sama tempat untuk menyimpan data, ya. Kan tetapi memang data warehouse, big data ini mampu menyimpan data dengan jumlah yang lebih banyak secara volume, ya, kecepatan jauh lebih cepat, kita bicara velocity dan juga variasi tipe datanya, yaitu di sisi big data, ya. Data science ya. Nah, data science ini memang lagi banyak juga dicari oleh banyak organisasi, terutama bagi yang ingin meningkatkan nilai dari data itu sendiri. Ya, yang tentunya nanti hasil dari data science yaitu perlu ditampilkan juga di satu dashboard yang nanti kita akan gunakan contohnya pakai Tableau. Ya, tapi misalnya kita bicara hanya dashboard umumnya atau mungkin data warehouse, yaitu kita melihat hanya historical, ya, backward looking ya. Tapi bisnis itu perlu menganalisa dan melihat juga forward looking ya, apa yang akan terjadi nantinya dan apa yang terbaik yang harus kita lakukan contohnya. Ya. Nah di under data science kami juga, jadi under saya ada tim data science, memang backgroundnya statistik dan matematik. Ya, kami ada tiga konteks di sini ya. Kita bicara artificial intelligence, ya ini yang paling awal ilmu data science ya. Lalu ada machine learning, di mana mesin bisa mulai belajar dengan pola, pattern, historical yang terjadi ya, sehingga dia bisa belajar dan makin bisa dibilang makin pintar ya untuk memproyeksi, melakukan forecast atau memberikan rekomendasi. Terakhir deep learning.
Ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar kita bicara face recognition, kita bicara image atau object detection, ya itu juga bisa kami lakukan. Ya, kebetulan kami juga lagi ada project, salah satunya di perusahaan air mineral yang terbesar, ya itu untuk melakukan foto proses deep learning untuk barang-barang yang ada di rak di suatu toko, ya untuk langsung bisa menebak itu SKU-nya apa aja. Yang terakhir kami juga ada pilar untuk social media monitoring dan sentiment analytics. Ya, jadi sekarang kita bicara data, ada dua jenis, data operasional yang dari sistem kita, ERP, CRM, ya atau mungkin supply chain management system, dari HR system, itu kita sebut operational data atau OData. Ya, ada juga data yang mungkin saat ini masih sering atau jarang dilihat, ya kita sebut sebagai experience data atau X data. Ya. Nah, X data itu dari mana? Ya umumnya dari sosmed, ya Twitter, Facebook, YouTube, komen, online blog dan lainnya. Nah, data-data tersebut, ya contohnya mungkin Bapak Ibu yang dari perusahaan CPG atau mungkin retail atau mungkin manufacturing, ya yang ingin tahu tentang sentimen dari produknya, ya atau brand awareness, ya. Contoh misalnya produk dari perusahaan saya, misalnya Bernard, packagingnya kurang oke, nah itu sentimen negatif, ya kan. Oh, lead time pengiriman barang delivery-nya dari perusahaan Bapak sangat cepat, nah itu sentimen positif. Nah itu kita merubah dari unstructured, dari kalimat atau kata-kata menjadi terstruktur, ya itu memang di belakangnya ada algoritma NLP, ya, itu disebut sebagai Neural Language Processing. Ya, nah ini adalah end-to-end portfolio dari divisi Big Data dan Analytics kami, ya, yang dimana kami tim metadata umumnya pasti akan memberikan end-to-end solution yang best fit untuk setiap organisasi. Ya, best fit dalam arti kata yang memang paling optimal secara TCO dan paling maksimal secara result. Ya, setelah ini kita akan lanjut lebih dalam tentang data visualization akan dibawakan oleh Randy, ya untuk Tableau. Ya, dari saya cukup sekian. Ya, terima kasih. Semoga Bapak Ibu dapat menikmati sesi webinar ini, ya dan semua yang disampaikan oleh kami juga dapat berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih dan saya lanjutkan ke Randy ya. Randy, silakan. Oke, terima kasih Pak Bernard untuk pembukaannya. Ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, itulah kurang lebih gambaran dari portofolio Big Data dan arti kami. Kita langsung masuk ke introduction untuk Tableau secara singkat. Jadi, apa sih Tableau dan kenapa sih harus Tableau? Jadi awalnya Tableau itu adalah sebuah BI tools yang diciptakan pada tahun 2003 di Amerika. Dan bisa disebut juga sebagai sebuah tool yang sangat powerful, juga growing-nya paling cepat di industri business intelligence atau visual analytics itu sendiri. Nah, dan sangat bisa dibilang juga kalau Tableau itu adalah sebuah produk yang sangat inovatif. Kenapa kita bilang sebagai produk yang inovatif? Karena kalau BI tools lainnya dibuat secara IT-centric atau IT user-oriented, tapi tidak dengan Tableau. Tableau diciptakan dengan metode business user centric atau business user oriented, sehingga memudahkan para business user melakukan analisanya secara mandiri dengan lebih cepat dan lebih mudah. Nah, efek positifnya adalah tim IP dapat lebih fokus menjaga data quality yang harus mereka persiapkan dan mereka sajikan ke business user. Lalu kenapa harus Tableau? Ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan Tableau, yaitu pertama adalah less time required to prepare data. Kenapa seperti itu? Karena Tableau memiliki lebih dari 60 built-in native connector. Jadi Tableau itu memiliki berbagai macam native connector supaya memudahkan para user, business user maupun IT user dalam melakukan konektivitas ke dalam source datanya, dimulai dari text file, sistem, database, sampai ke online data sekalipun. Nah, apabila tidak tercover oleh native connector dari Tableau, Tableau tetap support untuk koneksi ke database secara tradisional menggunakan JDBC maupun ODBC. Nah, selain itu, Tableau juga memiliki platform yang membantu dari sisi IT user dalam mempersiapkan datanya, yaitu dinamakan Tableau Prep Builder, yang mana nanti akan saya lebih jelaskan di slide selanjutnya, dan juga ada di sisi di bagian demonya. Lalu selanjutnya adalah flexibility to explore. Nah, karena kemudahan yang sudah Tableau berikan dari awal, jadi impact-nya adalah fleksibilitas dari user maupun dari business user ataupun dari IT user itu akan sangat lebih mudah dalam melakukan eksplorasi terhadap data atau analisa yang diperlukan. Bahkan untuk membuat suatu analisa di Tableau, itu user cukup hanya melakukan drag and drop saja tanpa memerlukan scripting sedikit pun untuk penggunaan secara dasar. Sehingga hasil yang didapatkan pun akan jauh lebih cepat karena kemudahan itu. Lalu selanjutnya adalah share up-to-date analysis. Nah, setelah dashboard tersebut
selesai kita buat di dalam platform Tableau, namanya Tableau Desktop, dashboard tersebut atau analisis tersebut akan kita publish ke dalam environment Tableau Server, di mana semua hal ini akan terjadi dimulai dari automation, government, dan juga collaboration di dalam situ, sehingga nanti semua user yang sudah menggunakan dashboard tersebut tidak perlu lagi harus berulang kali melakukan refreshing data. Jadi semua sudah dilakukan di dalam Tableau Server, sehingga otomatis user akan mendapatkan data yang langsung up to date. Nah, selanjutnya adalah Tableau ini didesain atau untuk individual. Jadi memang didesainnya untuk memudahkan setiap orang melakukan analisanya. Tapi tetap Tableau dengan Tableau Server Environment-nya dapat menghandle skala secara besar atau enterprise. Lalu yang terakhir adalah large online community and commitment to improve. Jadi Tableau ini memiliki online community yang paling besar, yang mana bapak-bapak dan ibu-ibu bisa akses langsung ke community.tableau.com, dan ini tidak terbatas hanya kepada partner atau customer saja. Jadi semua orang bisa akses, registrasi ke situ, kemudian setelah registrasi tinggal login dan bisa menanyakan semua hal terkait Tableau dari non-teknis sampai teknis sekalipun. Nah, selanjutnya sebagai bukti komitmen kami untuk selalu improve, kami sudah menjadi leader di Magic Quadrant selama 8 tahun berturut-turut sampai hari ini. Next-nya adalah Tableau Platform. Ini adalah gambaran arsitektur secara sederhana, secara level mengenai Tableau Platform itu sendiri. Kami memiliki slogan Prepare, Create, and Collaborate with Tableau. Jadi Tableau sudah mempersiapkan semua platform yang dibutuhkan untuk tim bisnis user maupun AT user dalam melakukan analisa. Dimulai dari gambar paling bawah yaitu Tableau Prep Builder. Ini dibuat khusus untuk persiapan data atau data preparation, atau bisa dibilang seperti mini ETL. Dia memiliki fungsi-fungsi dasar dari ETL itu sendiri, bisa menggabungkan, mengkombinasikan berbagai macam data source ke dalam satu data source yang akan digunakan oleh analisa yang akan digunakan. Nah, lalu kemudian ada Tableau Desktop. Tableau Desktop adalah platform di mana user akan membuat visualisasi dan analisa datanya tersebut. Nah, result dari dua platform ini, Tableau Desktop dan Tableau Prep Builder, itu akan dipublish ke dalam Tableau Server atau Tableau Online. Tableau Online adalah Tableau Server versi SaaS dari Tableau. Jadi secara fitur sebenarnya sama saja Tableau Server, dan di dalam Tableau Server inilah nanti semua hal akan terjadi, dimulai dari collaboration, automation, sampai government. Sehingga sekali kita setup semuanya di Tableau Server, tim IT user maupun business user tidak perlu lagi pusing-pusing untuk melakukan pekerjaan yang sama berulang kali setiap bulan. Semua sudah secara otomatis dilakukan di dalam Tableau Server. Lalu selanjutnya user bisa mengakses ke dashboard tersebut melalui Tableau Server, bisa melalui dari browser mereka. Bisa dari browser di desktop atau di mobile. Atau bahkan bisa mendownload aplikasi Tableau, bisa dari Google Play Store atau Apple Play Store. Nah, apabila dashboard tersebut ingin di-embed ke dalam website pribadi dari suatu perusahaan, itu juga sangat memungkinkan dilakukan dengan menggunakan Tableau. Nah, sekian untuk introduction dari Tableau. Next-nya kita akan masuk ke dalam demo. Demo kali ini akan kita bagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama, kurang lebih 15 menit itu ada Augmented Analytics. Di sini akan menjelaskan berbagai macam fitur standar dari Tableau. Dan juga ada fitur Ask Data dan Explain Data. Ini adalah fitur AI yang membantu user mendapatkan jawaban secara instan sesuai dengan rekomendasi dari si Tableau. Kemudian kita akan masuk ke sesi demo kedua, yaitu Tableau Prep Builder. Jadi saya akan mendemokan secara overview bagaimana kita membuat persiapan data atau data preparation, dimulai dari load data sampai kita mempublish data source tersebut ke dalam Tableau Server. Kemudian yang terakhir adalah data visualization and exploration for everyone. Jadi ini akan menggunakan Tableau Desktop, di mana kita akan meload data. Meload datanya ini di sini juga ada 2, data modeling yang dilakukan dalam Tableau Desktop, atau kita langsung mengambil ke hyperdata. Hyperdata adalah tipe file data yang telah kita buat dan dihasilkan oleh Prep Builder. Jadi ini adalah file data khusus yang hanya bisa dibaca oleh Tableau dan sudah dikompres oleh Tableau. Sampai dengan juga kita akan mempublish workbook atau analisis dashboard tersebut ke dalam Tableau Server.
Untuk yang pertama, di sini ada fitur Ask Data and Explain Data. Ini adalah tampilan overview-nya. Sekarang saya akan masuk ke versi webnya. Saya akan escape. Saya akan pindah. Apabila Bapak-Bapak ada pertanyaan, bisa langsung ketik aja di chatbox. Nanti akan dibantu oleh partner saya, Pak Rizal, untuk menjawab pertanyaan Bapak terkait Tableau. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Tableau Server. Ini adalah, kita di sini ada memiliki beberapa halaman, yaitu ada halaman overview, customer, product, performance, order details, shipping, product cluster. Ya, menggunakan Tableau kita memiliki fitur product clustering dengan metode K-means. Mungkin orang statistik lebih paham. Nanti juga akan saya demokan cara membuatnya seperti semudah apa. Lalu ada forecasting dan juga ada what if analysis. Nah, di sini dapat kita lihat, biasanya kita kalau membuat dashboard analisa, kita selalu bagi ke dalam dua bagian. Bagian summary yang di atas, dan juga bagian yang lebih deep down di bagian bawah. Jadi ada dua section biasanya. Top ada 3 section, kalau misalkan diperlukan dan itu masih memungkinkan. Lalu untuk filterisasi ada di bagian sebelah kanan. Nah, dashboard ini tidak serta-merta hanya dalam bentuk statik. Jadi seperti BI Tools, selainnya pun kita dapat melakukan filterisasi atau hovering data untuk memberitahu kita informasi lebih detailnya seperti apa. Contohnya di sini saya ingin menganalisa data dari Sulawesi Tengah. Saya tinggal filter di provinsi, lalu saya tinggal ketik Sulawesi Tengah. Lalu secara otomatis saya akan mendapatkan analisa yang lebih dalam lagi mengenai Sulawesi Tengah. Ini mungkin akan memerlukan beberapa waktu tergantung dari koneksi dan juga server capability-nya. Oke, ya, kurang lebih sudah seperti ini. Mohon maaf agak lama karena server kita lagi agak berat sedikit. Nah, dari sini kita dapat menganalisa secara lebih dalam mengenai provinsi yang telah kita filter, yaitu Sulawesi Tengah. Nah, lalu bagaimana dengan fitur explain datanya? Dengan fitur explain data, kita bisa tinggal klik di bagian edit. Nah, lalu nanti dengan kita klik edit, kita bisa mendapatkan akses yang lebih jauh ke dalam dashboard atau analisis tersebut, sehingga user bisa lebih mengembangkan analisanya sesuai dengan keinginannya, selama permission-nya kita berikan. Oke, ini sepertinya koneksi saya yang agak kurang baik, mohon maaf. Pak Berat, kalau di tes buka, Pak Berat apakah lancar, Pak? Sedikit lambat juga, Ren. Agak lambat ya? Oh ya, berarti server kita kayaknya lagi banyak agak berat sih. Oke. Oke, mohon maaf untuk yang bagian ini akan saya skip dulu kalau misalkan beberapa detik ini tidak muncul. Oke, ini baru muncul. Ini karena kita pakai server lokal di kantor pakai Minilab, jadi mohon maaf ya Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, jadi dari sini setelah kita klik menu edit, kita bisa menganalisa lebih dalam untuk bagian tertentu yang kita inginkan. Oke. Oke, mohon maaf untuk sedikit agak lambat. Jadi setelah tadi kita filter Sulawesi Tengah, saya akan ulangi lagi Sulawesi Tengah. Oke, setelah kita filter, mungkin kita ingin menganalisa beberapa poin dari sini. Contohnya, saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai penjualan dari kategori office supply di bulan tertentu. Misalkan saya mau lihat di bulan November. Saya tinggal klik saja di poin ini, lalu nanti akan dari tabelnya akan muncul pilihan seperti warna seperti ini, seperti lampu, yang mana ini adalah fitur explain data. Dan ini bisa kita klik. Lalu nanti secara otomatis Tableau akan menganalisa data tersebut dan akan memberikan
penjelasan yang jawabannya semoga memenuhi harapan dari Bapak dan Ibu. Dan kebetulan di sini jawabannya itu tidak terlalu komplit, karena datanya juga mungkin informasi yang didapatkan tidak terlalu lengkap, sehingga jawabannya hanya ada di sini sum profit lebih rendah daripada yang diharapkan. Nah, apabila kita ingin mengetes di bulan lain, contohnya di bulan Desember, saya klik tinggal di bulan Desember, lalu oke. Ini sekarang contohnya di bulan Desember, saya klik explain data. Nah, di sini ada sedikit-sedikit penjelasan yang diberikan oleh si tablu. Contohnya penjualan lebih tinggi dibandingkan yang diharapkan. Nah, lalu ada beberapa penjelasan lagi yang lebih detail di sampingnya, dan begitu juga dengan untuk penjelasan dari bagian profitnya. Nah, seperti itu. Apabila kita buka halaman lain, contohnya saya buka halaman customer, dengan tetap kita filter Sulawesi Tengah. Oke, seperti ini. Nanti kita tinggal klik, contohnya adalah di Sam Craven, karena dia Sam Craven penjualannya walaupun tinggi tapi memberikan profit kepada perusahaan yang paling rendah, saya tinggal klik. Oke, nanti akan, mohon maaf, ini harusnya muncul ada pilihan pop-up seperti tadi. Oke, saya skip, masuk ke area produk. Oke, di sini contohnya saya akan mengklik salah satu pilihan, dan oke, ini tidak muncul lagi, mohon maaf. Oke, dari sini, seperti contoh yang di depan tadi sudah saya contohkan, itu nanti ada fitur explain data apabila ada penjelasan yang reasonable dari data yang sudah di-provide oleh si tabelnya tersebut. Nah, sekarang kita akan kembali ke tampilan awalnya. Karena kita tidak ada niatan untuk merubah dashboardnya, kita akan keep seperti as is. Kita tinggal klik bagian silang atas, lalu kita tidak ingin menyimpan workbooknya, jadi kita tinggal klik don't save, lalu kita akan secara otomatis kembali ke mode view. Nah, lalu bagaimana dengan fitur ask data yang diberikan oleh si tablu? Jadi sambil kita menunggu dashboard ini loading, saya akan munculkan salah fitur yang tablu berikan, yaitu fitur ask data. Jadi ask data ini adalah fitur yang memberikan business user kemudahan untuk mendapatkan jawaban yang tidak tercover oleh dashboard yang telah dibuat. Atau mungkin dia sudah tercover tapi jawabannya belum sesuai dengan harapannya. Nah, user tinggal akses buka data source yang telah dipublish, lalu tinggal klik di bagian text box ask data. Contohnya saya ingin mengetahui total profit by state, lalu by kategori. Saya tinggal ketik saja total sales, lalu nanti akan muncul suggestion dari tablu sum of sellers by state. Nanti dia akan muncul lagi, lalu saya tinggal ketik saja by state, by kategori in 2019 seperti katanya. Nanti secara otomatis tablu akan memberikan suggestion terhadap input yang sudah kita berikan. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan. Sum of sellers, sum of sellers by state, filter profit yang hanya 2019. Nah, tentunya saja kita sesuai dengan harapan kita adalah kita ingin mengetahui total penjualan berdasarkan state atau province, dan juga dipecah lagi by kategori dan selama order date di tahun 2019. Nah, user tinggal klik di bagian sini. Lalu secara otomatis nanti tablu akan memberikan jawaban yang instan. Jadi langsung diberikan suggestion dari tablunya, jawabannya berapa, bahkan sampai tampilannya pun seperti apa akan langsung diberikan oleh tablu secara otomatis.
Oke, ini sepertinya servernya lagi agak berat, mohon maaf. Oke, mohon maaf karena ini sepertinya server kita lagi sedang ada mendadak kendala. Oh, oke, ini baru mulai loading. Oke, nah di sini nanti Tableau akan memberikan jawabannya langsung di area sheet sendiri di sini. Dan ini tidak akan mengganggu workbook manapun. Bahkan resultnya ini dapat kita simpan sebagai workbook atau analisa tersendiri apabila kita ingin membuat dashboard independen khusus untuk kita sendiri. Nah, seperti ini, karena kita sudah memasukkan state, maka secara otomatis Tableau akan memberikan suggestion berupa map. Apabila tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tinggal klik di bagian kanan sini, kita tinggal pilih yang kita inginkan, contohnya kita ingin melihat dalam bentuk bar chart. Nah, kita tinggal klik bar chart. Nah, secara otomatis Tableau juga akan memberikan suggestion bentuk dari bar chart-nya. Apabila bentuk bar chart-nya juga belum sesuai, kita bisa melakukan pivoting menggunakan fitur swap axis di bagian atas. Kalau kita klik, nanti posisinya akan secara otomatis dipivot seperti di dalam Excel. Oke, mohon maaf, ini agak lambat. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, apabila dari sini kita masih tetap ingin tampilan yang lebih detail dalam bentuk reporting, kita tinggal klik, lalu kita tinggal pilih text table. Lalu nanti resultnya seperti apa? Resultnya seperti ini kurang lebih. Apakah sudah sesuai? Kalau misalkan belum sesuai, maunya misalkan Bapak Ibu state-nya ada di bagian row kiri, lalu kategorinya ada di bagian kolom, maka Bapak Ibu tinggal klik swap access-nya lagi. Nanti secara otomatis Tableau akan swap aksesnya atau di pivoting lagi dan berubah seperti ini. Nah, nanti resultnya kita simpan seperti apa? Resultnya bisa kita simpan sebagai workbook baru. Oke, sebelum saya save, saya akan kasih lihat dulu isi dari folder kami. Folder kami ini hanya ada 2 isinya awalnya, Sales Analytics. Ini adalah workbook yang sudah kita buatkan, yang mana dalam bentuk demo dashboard ini. Lalu ada data Superstore, yaitu data yang kita gunakan di sebelah bagian kanan untuk fitur datanya. Nah, kalau kita save, itu akan menjadikan sebuah workbook tersendiri. Misalkan, let's say saya mau memberikan nama workbook ini adalah RDY, karena nama saya Randy Yanuar, jadi saya ketik RDY. Saya ketik saja, misalkan di sini, Sales Analysis by Trade. Lalu saya pilih foldernya, lalu saya klik Show Sheet as a Tab, lalu saya tinggal save saja. Nah, nanti secara otomatis, apa yang sudah kita kerjakan di dalam data tersebut akan otomatis muncul di dalam folder project dari Tableau kita itu. Nah, nanti dari sini user bisa mulai mengembangkan analisa-analisa lainnya, bisa dilakukan langsung live di Tableau servernya. Jadi user tidak perlu lagi install Tableau desktop, jadi bisa langsung dikembangkan di sini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat di foldernya, oke. Nah, di foldernya ini seperti folder di komputer biasa. Jadi ada berbagai macam folder. Lalu untuk kebutuhan webinar ini, saya klik bagian webinar. Per tanggal hari ini. Nah, lalu akan muncul satu tambahan yang sudah tadi saya save dari fitur datanya, yaitu RDA Sales Analysis by State. Nah, workbook yang telah saya buat secara online ini tetap bisa saya kembangkan. Contohnya, saya ingin membuatkan satu tambahan lagi penjualan by state, tapi berdasarkan mapnya. Saya tinggal klik edit. Oke. Nah, seperti ini. Lalu saya tinggal bikin worksheet baru. Jadi di Tableau itu ada 2 pilihan, ada worksheet dan juga ada dashboard.
Bedanya adalah kalau worksheet itu adalah kita membuat satu chart analisa khusus, kalau dashboard itu adalah kumpulan dari beberapa worksheet. Nah, di sini sudah muncul, saya misalkan ingin melihat profit rasio dari setiap let's say dari setiap step, dari setiap provinsi. Saya tinggal drag and drop ke sini, ke bagian color, untuk profit rasionya, dia akan secara otomatis menampilkan nilai total dari profit rasio, karena saya belum menambahkan apapun. Oke, lalu saya akan tambahkan step di sini, karena kebetulan namanya step, saya tinggal klik, drag and drop, sebelah sini. Oops. Nah, seperti step. Oke, mohon maaf, ini sepertinya server kita lagi agak berat, bukan agak lagi, tapi sangat berat. Jadi mungkin saya akan move ke Tableau desktopnya saja. Jadi sesuai dengan agenda kita, next-nya adalah, ini adalah fitur kita mempersiapkan data preparation menggunakan Tableau Prep Builder. Nah, Tableau Prep Builder itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah tampilan yang sudah jadi dalam kita mempersiapkan data untuk digunakan oleh Tableau. Nah, di sini sudah ada beberapa koneksi, ada dari Excel, dari MySQL database, dan juga ada Excel. Nah, cara menambahkannya pun juga sangat sederhana. Saya tinggal contohkan, saya tinggal klik connection, saya tinggal klik, tinggal cari MySQL, dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini pilihannya sangat banyak sekali. Dan ini version yang untuk di kuartal 2. Jadi yang version kuartal 3 itu pasti lebih banyak lagi. Ini Bapak bisa lihat semuanya koneksinya ini sudah native, bahkan sampai ke SCP sekalipun sudah native. Tapi seperti yang di awal tadi saya sudah bilang, apabila tidak ada sistem atau database Bapak yang dimention di sini, Bapak tetap bisa menggunakan koneksi tradisional yaitu JDBC atau DBC. Nah, karena saya menggunakan MySQL, saya tinggal klik MySQL, saya tinggal klik nama server URL-nya apa, karena saya menggunakan di laptop saya tinggal klik localhost, database saya tinggal klik webinar, lalu oke, saya sedikit lupa, mohon maaf, nama passwordnya apa. Tapi setelah kita submit, kita klik, seperti ini MySQL admin, nanti saya tinggal masukkan passwordnya, lalu tinggal saya sign in. Nah, setelah sign in, berhasil sign in, nanti akan muncul data pilihan database dan juga tabel-tabel yang ada di database tersebut. Nah, dari sini saya tinggal melakukan drag and drop. Di sini saya akan mereplikat flow data preparation yang sudah saya buatkan sebelumnya di bagian atas. Nah, di sini kenapa? Karena di sini ada kombinasi antara MySQL dan juga Excel. Saya akan mulai dari order. Order sini adalah tabel di MySQL saya. Pertama saya akan untuk memudah supaya kita melihatnya tidak kesulitan, saya akan geser ke bawah. Oke, seperti ini. Lalu saya tinggal drag and drop saja order, saya tinggal drag ke bagian atas. Lalu nanti di sini akan muncul overview-nya di bagian bawah. Nah, secara otomatis dia akan melakukan query ke dalam database dan akan melihat result di dalam tabel itu seperti apa. Lalu dari sini saya ingin menggabungkan dengan beberapa tabel master lainnya. Contohnya di sini customer. Saya tinggal lakukan klik, lalu saya tinggal melakukan drag and drop ke atas order, lalu di sini langsung ada suggestion mau melakukan union atau melakukan join. Saya tinggal drop ke area join, lalu di sini secara otomatis akan muncul join. Ini kalau kita lihat mungkin sedikit mirip seperti SSIS atau ODI atau produk ETL lainnya. Tapi perlu dicatat, ini bukan murni produk ETL, ini hanyalah mini ETL untuk membantu IT user atau bahkan business user yang lebih advance dalam mempersiapkan datanya. Jadi untuk data preparation lebih tepatnya. Nah, di sini ada muncul tanda seru error
Karena apa? Karena kita belum mendefine key antara table orders dan customer. Nah, di Tableau ini kita tinggal klik saja tanda tambah. Nanti Tableau akan memunculkan list kolom dari kedua tabel tersebut. Karena ini bukan customer, berarti saya tinggal klik customer ID sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu nanti secara otomatis dia akan muncul di bagian apply join clause. Nah, untuk tipe join-nya seperti apa? Untuk tipe join-nya, ini kita bisa lihat di bagian bawah, user yang ingin melakukan join, tinggal pilih saja mau left join, inner join, atau outer join. Apabila ingin melakukan left join, tinggal diklik bagian left join-nya. Nah, dari sini, nanti user bisa menunggu result-nya untuk overview-nya. Jadi, overview result-nya akan muncul di sini. Lalu setelah muncul, dan setelah jalan, setelah selesai melakukan joining, maka nanti lambang tanda serunya ini akan menghilang dengan tersendirinya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, untuk overview ini balik lagi tergantung seberapa besar data Bapak dan seberapa besar hardware dari Bapak, dan itu akan menentukan berapa cepat result yang dimunculkan. Nah, dari sini setelah join ini kita lakukan, kita bisa melakukan beberapa step lebih lanjut, yaitu ingin melakukan clean step, atau melakukan aggregation, pivoting, atau ingin melakukan join lagi, union, atau bahkan ingin melakukan scripting. Nah, scripting ini kita bisa menggabungkan dengan Python script atau R script. Nah, sebagai contoh, saya ingin langsung menggabungkan dengan table area. Maka saya tinggal klik saja, lalu drag and drop lagi ke area join. Saya taruh di bagian join. Nanti secara otomatis akan menambahkan satu join lagi. Jadi, saya akan melakukan overview-nya itu setelah semua join-nya saya lakukan. Nah, di sini Tableau secara otomatis akan mengenerate default join-nya apa. Jadi dia akan melihat field apa saja yang namanya sama. Apabila tidak ada yang sama, maka dia akan memberikan kita option seperti yang tadi sudah saya contohkan. Nah, di sini karena ada yang sama adalah area ID, maka Tableau akan secara otomatis akan menambahkan area ID. Nah, ini kebetulan saya sudah klik, jadi muncul 2 kali, tapi ini dapat dengan mudah kita tinggal klik silang saja, lalu saya bisa pilih left join di bagian join type-nya. Nah, setelah ini, kita bisa melakukan overview terhadap data yang sudah kita join. Yaitu kita bisa klik tanda tambahnya lagi, lalu kita lakukan clean step. Nah, clean step ini akan melihatkan semua data yang telah kita join di step-step sebelumnya. Nah, balik lagi, proses ini akan memakan waktu tergantung seberapa besar data dan juga seberapa tinggi spesifikasi dari hardware yang Bapak atau Ibu gunakan. Nah, ini kita bisa lihat, ini sudah mulai muncul beberapa field-nya. Kita tinggal menunggu saja result dari data-datanya seperti apa. Nah, dari sini kita bisa melakukan beberapa filtering. Contohnya di sini saya ingin membuang beberapa field yang tidak terpakai. Nah, di sini pun tampilannya ada beberapa. Ada penampilan dari profile pen-nya, jadi dia akan profiling setiap field-nya seperti apa saja isi kontennya. Lalu di sini ada tampilan data grid, jadi ini dalam bentuk raw datanya seperti apa. Lalu ada muncul juga dari list view. List view adalah menampilkan dari list dari field-nya itu di dalam yang hasil join step-step kita ada apa saja. Nah, dari sini kita bisa melakukan bisa membuang beberapa field yang tidak kita inginkan. Contoh field 13. Field 13 tidak ingin saya munculkan, saya tinggal klik silang, maka nanti kemudian untuk di result-nya dia tidak akan muncul. Lalu customer ID, karena customer ID sudah ada sebelumnya, maka ini bisa saya tag out. Nah, begitu juga Tableau juga akan otomatis apabila ada field tambahan yang baru, dia akan menambahkan prefix -1 di belakangnya. Ini untuk menandakan bahwa kalau itu adalah field tambahan yang mana sebelumnya juga sudah ada. Nah, ini ada beberapa field yang saya tag out. Nah, setelah ini apa yang dilakukan? Setelah ini saya akan melakukan exporting data. Jadi result step-step yang sudah saya lakukan akan saya ekspor ke dalam 2 tempat, yaitu ke dalam Tableau server itu sendiri dan juga akan saya publish juga ke lokal. Nah, di dalam lokal itu nanti datanya akan tersimpan sebagai apa, dan kalau kita lihat di foldernya, data tersebut akan tersimpan dalam format .hyper. Seperti yang Bapak Ibu lihat sebelumnya, di sini sudah saya persiapkan 2 data, yaitu ada order .hyper dan juga ada target .hyper yang mana sudah saya buatkan di proses sebelumnya di bawah ini. Nah, di sini akan saya contohkan
Untuk output yang pertama adalah saya akan menyimpan ke dalam folder lokal di laptop saya. Nah, saya tinggal klik Browse, lalu saya tinggal copy paste URL folder lokal saya tinggal paste ke sini, saya tinggal contoh, order, testing, lalu tinggal saya accept, lalu nanti dia akan sepanjang, setelah kita melakukan proses itu, secara otomatis Tableau Page Builder pun akan memvalidasi flow dan juga skema yang akan dibentuk. Nah, sambil menunggu ini selesai, kita pun dapat menambah proses lainnya. Contohnya, saya ingin menambahkan output lainnya. Output lainnya adalah saya ingin mempublish secara langsung data tersebut ke dalam Tableau Server. Maka saya bisa klik bagian pilih Publish as a Data Source. Jadi hanya data source saja yang saya publish. Nah, di sini saya tinggal klik Publish as Data Source, masukkan link Tableau Servernya, lalu kita pilih project atau foldernya. Jadi kalau di Tableau itu disebutnya project, tapi kita bisa asumsikan itu sama seperti folder. Lalu saya pilih 20200805 sesuai tanggal hari ini. Nah, lalu di sini saya kasih nama untuk source datanya adalah data order testing webinar purpose. Nah, setelah ini selesai semuanya, oke, ini juga sedang menunggu koneksi ke dalam Tableau servernya. Oke, setelah selesai kita bisa langsung run. Kita bisa run individually, kita klik satu-satu di sini, atau kita bisa klik di sini untuk menjalankan semua flow yang ada di Tableau Page Builder kita. Saya akan contohkan, saya akan jalankan satu output yang menyimpan ke dalam folder lokal saya. Saya tinggal klik Run Flow, maka nanti Tableau Page Builder akan menjalankan flow-nya. Lama prosesnya ini tergantung balik lagi ke jumlah besaran data dan juga spesifikasi hardware yang Bapak Ibu miliki. Oke, sambil menunggu proses ini selesai, saya akan mendemokan satu hal lagi sesuai dengan schedule kita, yaitu adalah selanjutnya adalah data visualization dan exploration for everyone. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini ada pembuatan data model dan juga ada pembuatan satu halaman dashboard. Nah, di sini saya akan mendemokan, saya sudah mempersiapkan, jadi tujuannya adalah membuat supaya kita jadi relasinya seperti ini. Saya akan membuat ulang. Saya akan membuat di sebelah sini, saya akan tambahkan connection yang sama, dan di sini bisa Bapak Ibu lihat juga, kalau native konektornya itu sangat banyak sekali yang dimiliki oleh Tableau. Oke, karena saya menggunakan MySQL, saya tinggal cari MySQL, lalu saya tinggal tambahkan passwordnya. Oke. Ini akan saya buang dulu extract ordernya. Saya remove, ini yang lama. Nah, di sini akan muncul database-nya, dan database-nya di sini pun kita bisa milih beberapa database. Nah, lalu saya ingin menambahkan dari data yang lainnya, dari data Excel, untuk mendapatkan master product. Maka saya tinggal pilih add new connection, saya pilih bagian file, saya tinggal klik more, lalu saya pilih product. Nah, Excel product ini akan kita gabungkan dengan data source dari database-nya. Oke. Nah, di sini akan muncul setiap sheet di dalam Excel akan dianggap sebagai tabel yang baru. Sambil kita intip prosesnya, oh ternyata proses sudah selesai. Oke, dan kalau kita lihat ke bagian folder, di sini akan muncul satu .hyper namanya order testing. Nah, lalu kemudian, mohon maaf, saya agak mundur sedikit, saya akan jalankan output kedua yang akan saya publish ke dalam Tableau Server, di mana Tableau Servernya ini belum ada data source lainnya. Jadi akan saya contohkan, akan saya jalankan running untuk yang output kedua.
Nah, sambil menunggu lagi, saya akan mulai membentuk data model di dalam Tableau ini sendiri. Jadi dalam pembuatan data model kita bisa menggunakan Page Builder atau bisa kita langsung menggunakan Tableau Desktop. Tapi saya sangat menyarankan menggunakan Tableau Page Builder apabila kombinasi datanya itu sangat variatif. Tapi kalau kombinasi datanya sederhana dan tidak akan digunakan berulang kali, itu bisa langsung menggunakan Tableau Desktop. Nah, ini akan saya contohkan. Saya tinggal melakukan drag and drop saja. Saya pertama, mohon maaf, saya klik tinggal MySQL-nya, lalu saya pilih database-nya, webinar, yang mana tadi sebelumnya saya sudah melakukan connection, lalu di sini ada list table-nya, lalu saya tinggal melakukan semudah drag and drop. Jadi Tableau ini tidak hanya menggunakan business user, bahkan IT user pun sangat dimudahkan dalam pembentukan data model atau data preparation itu sendiri. Nah, dari sini saya ingin menggabungkan beberapa table dari MySQL-nya terlebih dahulu, misalkan contoh area. Nah, itu saya tinggal drag and drop. Ini kalau Bapak Ibu lihat ada garis warna oranye, itu menandakan berarti relasi antara area dengan table order. Saya tinggal drop ke sini, lalu nanti secara otomatis Tableau akan melakukan koneksi. Nah, apabila nama field di antara dua table tersebut sama, maka Tableau akan secara otomatis mengidentifikasikan bahwa relationship antara dua table tersebut dilakukan melalui key area ID, contohnya seperti ini. Lalu kita bisa langsung klik silang saja, lalu kita lanjutkan untuk drag and drop ke table customer. Sama untuk table customer, itu nama field-nya juga sama persis. Oke, dan dia akan, Oke, dia akan menambahkan, nah ini secara otomatis dia akan menambahkan customer ID. Lalu bagaimana dengan data source yang lainnya? Saya tinggal klik ke data source product yang sudah saya tambahkan koneksinya ke dalam area connection. Ini saya juga tinggal lakukan drag and drop saja. Nanti Tableau akan melakukan data modeling secara otomatis antara Excel dengan SQL selayaknya mereka berada dalam satu sumber data. Nah, karena field-nya tidak ada yang sama, maka pop-up edit relationship muncul. Dan juga ada tanda seru seperti ini. Tanda warning. Nah, dari sini kita harus memilih field apa yang untuk menghubungkan antara satu table dengan table lainnya. Dari table order tentu saja nomor produk, lalu dari table produk kita gunakan field number. Nah, setelah selesai, nanti tanda serunya akan menghilang, lalu kita bisa tinggal teks saja. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sebuah data model di dalam Tableau Desktop itu sendiri. Nah, bagaimana connection-nya? Connection-nya sendiri, Tableau ada berbagi ke dalam dua jenis, yaitu ada live dan extract. Nah, bedanya apa? Live itu dia akan langsung melakukan koneksi secara real time, atau bisa dibilang seperti direct query. Tapi itu tidak terlalu disarankan, kecuali datanya sudah kita bentuk ke dalam sebuah data mart yang satu. Kalau misalkan datanya masih dalam bentuk kompleks seperti ini, saya sangat menyarankan ekstrak. Kenapa ekstrak? Karena data tersebut akan diambil ke dalam Tableau, akan dikompres ke dalam Tableau, dan akan diproses di dalam memori oleh Tableau. Oke, sambil kita menunggu proses yang lain, kita akan mengintip proses yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan flow-nya ada yang failed, dia akan muncul flow failed di Tableau Page Builder. Unable to run the flow, check the error notification for detail. Maka tinggal lihat alertnya seperti apa. Fail to publish source data, check the server is running. Oh, berarti ini servernya mungkin sedang down. Server dari kita. Nah, ini kita bisa tes lagi. Kita bisa tes lagi running flow. Oke, kita sambil menunggu, saya akan mencontohkan bagaimana kita mengambil data source dari .hyper. .hyper itu kita bisa asumsikan atau kita bisa samakan dengan nama file yang lainnya. Ini tinggal saya hapus untuk data model yang sudah kita buat. Lalu dari ini saya hapus dulu yang ordernya. Saya tambahkan lagi satu koneksi untuk mengambil .hyper yang telah dibuat sebelumnya, yaitu adalah order.hyper, di mana ini sudah kombinasi antara MySQL dan Excel file yang sudah dibuat sebelumnya di dalam Tableau Page Builder. Kita tinggal klik order, maka secara otomatis nanti dia akan muncul filenya bernama extract. Nah, order ini sama seperti konsepnya seperti Cube kalau kita menggunakan Microsoft Analysis Service. Jadi ini sudah kompres ke dalam satu Cube Tableau,
tapi dalam bentuk format file .hyper. Nah, data-datanya pun akan muncul di dalam sini, di dalam overview dari data tersebut. Nah, di data ini pun kita tidak sekedar hanya bisa melihat datanya atau memproses data tersebut, bahkan kita bisa mengganti berbagai macam format datanya. Let's say contoh area ID. Area ID saya mau ganti format datanya, tidak mau number, saya mau ubah ini jadi string, maka saya tinggal klik area ID, tinggal klik yang tombol di bagian kecil di atas, lalu saya pilih string. Nah, semudah itu dan secara otomatis nanti Tableau akan mengkonvert field tersebut yang tadinya dalam bentuk number menjadi format string. Jadi dia akan terbaca sebagai string. Begitu juga dengan format-format data lainnya. Contohnya di sini ada region. Nah, untuk region, country, city, state, itu Tableau akan secara otomatis apabila dia membaca field country, city, atau state, atau province, dia akan otomatis membaca field tersebut sebagai geographic rule. Geographic rule apa? Geographic rule berarti dia akan secara otomatis mendefine bahwa kalau field tersebut adalah bagian dari state atau province, city, maupun country. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti Tableau akan menggenerate secara otomatis longitude dan latitude suatu area, di mana saya akan juga sedikit mencontohkannya di demo untuk overview selanjutnya. Oke, next-nya saya akan langsung buka ke sheet 1. Jadi sebelum kita mulai membuat proses, biasanya nanti Tableau karena kita menggunakan extract, dia akan creating extract, jadi ada muncul pop-up sedikit. Nah, di sini adalah halaman di mana kita akan mendefine, membuat setiap analisa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Nah, sebagai contoh, karena saya akan mencontek atau saya akan menduplikasi satu halaman dashboard ini, saya akan membuat satu halaman dashboard ini, maka saya akan mencontoh dari bagian ini. Pertama, saya akan membuat sales by product kategori. Maka saya tinggal klik. Itu bagian di dashboard Tableau servernya. Di sini kalau kita lihat di sini ada dimensinya, ada bulan, ada tahun, dan juga ada kategori. Nah, ini bisa menentukan kita sebagai dimensi yang akan kita gunakan. Berarti kita di sini tinggal cari saja order date. Kebetulan nama fieldnya adalah order date, dia adalah tanggal. Kita tinggal tarik ke area kolom. Nah, di sini bisa kita ubah menjadi year, month, atau berbagai bentuk format lainnya. Karena bulan, maka saya klik month. Lalu saya tarik lagi order date, saya tarik ke row. Nah, karena sudah sesuai year, lalu saya masukkan lagi kategori. Nah, kategori ini akan saya masukkan geser ke sebelah kiri. Nah, analisa apa yang dilakukan? Analisanya yang dilakukan adalah, atau measurement-nya yang dilakukan adalah total sales atau penjualan sales. Maka saya tinggal search saja di sini, tinggal salesnya saya drag and drop. Ke area rows. Nah, nanti di sini akan Tableau memang secara otomatis akan memberikan suggestion bentuk sesuai dengan apa yang sudah kita input. Tapi kita ingin berubah menjadi dalam bentuk penyebaran data. Oke. Ini kalau tidak salah. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, saya tinggal tarik lagi. Sebentar, biarnya saya tarik ke bawah. Lalu saya akan ubah ke dalam bentuk square, dia menjadi kotak-kotak. Lalu saya akan tambahkan pewarnaan. Saya akan memberikan pewarnaan dari setiap penjualannya. Saya tinggal drag and drop ke area clear, maka di sini akan secara otomatis dia akan memberikan pewarnaannya. Jadi semakin pekat warnanya, maka penjualannya semakin tinggi. Nah, apabila dari sini kita ingin ubah lagi menjadi bar chart, let's say kita tinggal klik, kita tinggal pilih bar chart saja. Anda secara otomatis akan berubah jadi bar chart. Lalu kalau kita lihat kok gambarnya seperti terpotong, itu juga mudah sekali. Kita tinggal klik di area di bagian atas, kita tinggal pilih mau fit lebar atau width atau fit height. Jadi dia akan otomatis fit ke tinggi atau entire view. Kalau entire view, seberapa panjang apapun, dia akan selalu mengusahakan supaya dia fit ke dalam satu halaman. Nah, kemudian saya akan membuat chart kedua, yaitu sales and profit by product names. Ya, mungkin ini tidak sama persis, tapi akan memberikan gambaran kemudahan kita membuat
dashboard di dalam Tableau. Lalu saya akan klik worksheet yang baru. Saya akan tulis ini sales and profit by product name. Nah, di sini kita lihat lagi dimensinya ada apa saja. Di sini dimensinya ada customer segment, lalu ada produk kategori dan juga subkategori. Maka kita bisa dengan mudah kita tinggal ketik cari segmen, kita drag saja ke kolom, lalu kita cari kategori dan subkategori. Kita tarik ke sini, lalu kita lihat nilai apa yang ditampilkan, profit ratio. Ternyata di sini yang ditampilkan adalah profit ratio dan sales. Nah, berarti kita masukkan lagi salesnya. Oke, kita masukkan ke sales, lalu kita bentuk ke dalam circle. Nah, seperti ini, kita bikin dia fit with, seperti ini. Lalu kita akan tambahkan, untuk pewarnaannya kita akan tambahkan adalah nilai profit ratio. Kita tinggal drag and drop ke area profit ratio, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi dia semakin merah berarti profit ratio-nya semakin kecil, kalau semakin biru berarti profit ratio-nya semakin positif. Nah, ini akan memberikan gambaran seperti apa penjualan kita. Nah, terus kita ada lihat lagi di sini ada beberapa filter. Di sini ada filter year, ada region, province, city, kategori, dan subkategori. Nah, ini bagaimana kita menambahkannya. Nah, menambahkannya itu kita cukup tinggal cari saja. Pertama, let's say di sini ada order date. Kita tinggal klik dan drag ke area filter. Kita tinggal pilih. Kita mau filter date-nya itu berdasarkan apa? Misalkan let's say berdasarkan year. Maka saya tinggal klik year. Lalu saya tinggal pilih. Untuk default-nya saya akan use all. Lalu akan saya klik di bagian sini. Lalu saya akan apply all using related data source. Sehingga semua filter apapun yang menggunakan year akan mempengaruhi semua chart yang telah saya buat. Nah, saya akan ulangi proses ini untuk membuat region, province, city, kategori, dan sampai subkategori. Nah, saya tinggal di sini tambahkan region. Ini sama, use all. Terus saya akan masukkan province. Oh, sorry, mohon maaf. State. Saya masukkan city. Oke, ini sebagai contoh saya akan masukkan sebagian saja. Saya tinggal apply all worksheet, jadi sehingga dapat memberikan gambaran kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seperti apa kita membuat dashboard di dalam Tableau. Nah, setelah kita filter, tentunya kita ingin melakukan supaya kita bisa melakukan filterisasi secara dynamic dong on the fly. Maka saya tinggal klik di sini, saya tinggal munculkan show filter. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan ini hanya muncul masih dalam terpecah-pecah ke dalam 2 worksheet. Saya ingin gabungkan supaya bisa menjadi satu halaman dashboard seperti yang di Tableau Server. Nah, itu berarti caranya saya tinggal klik yang bagian New Dashboard. Lalu setelah saya klik, di sini kita akan muncul worksheet yang sudah kita buat. Nah, yang saya lakukan hanyalah cukup melakukan drag and drop saja. Nah, nanti untuk yang satunya lagi, saya juga tinggal lakukan drag and drop. Nah, secara otomatis, kalau Bapak-Bapak dan Ibu lihat, di sini ada area berbentuk kotak, abu-abu. Nah, ini bentuknya berubah-ubah. Ini belum saya lepas kliknya, ini berarti Tableau sedang memberikan suggestion ini mau taruh di mana. Nah, ini tinggal menyesuaikan selera, let's say saya taruh di sebelah kiri, nah dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu bagaimana dengan filternya yang lain? Dengan filter yang lain, Bapak Ibu tinggal klik saja bagian kecil, tinggal pilih filternya apa saja. Kita misalkan contohnya di sini, saya mau masukkan region, lalu filternya ada state, saya masukkan state, lalu saya masukkan juga filter kategori, sampai ke level subkategori, let's say. Oh, subkategori tidak saya masukkan, mohon maaf. Nah, lalu bagaimana dengan posisi dan modelnya? Saya misalkan modelnya mau saya ganti saja supaya bisa dia di tempat. Jadi bisa pakai drop down. Saya tinggal pilih drop down. Yang region juga sama, saya akan ganti menjadi drop down supaya hemat tempat. Yang untuk step juga. Nah, yang untuk step, misalkan saya mau drop down tapi bisa pilih multiple value, maka saya akan pilih multiple value drop down. Nah, untuk yang kategori, saya akan ganti juga menjadi single value.
Nah, lalu untuk posisi bagaimana? Saya mau posisinya disesuaikan ditaruh di atas. Nah, maka dengan Tableau kita tinggal klik saja regionnya, lalu sampai kita hover mouse sampai tanda plus seperti ini, kita tinggal drag and drop ke atas. Itu juga yang state, kita tinggal drag and drop ke atas. Lalu selanjutnya kita drag and drop ke atas. Nah, di sini kita sudah melakukan selesai membuat satu halaman dashboard penuh secara sederhana. Nah, dari sini kita tetap bisa melakukan segmentasi sesuai dengan harapan kita. Contoh kita mau menganalisa tahun 2019 saja seperti apa. Nah, dari sini kita sudah terlihat bagaimana performa di tahun 2019. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana sih kita membuat supaya ini mobile bisa mobile friendly. Nah, di Tableau ini ada pilihan di bagian kiri di setiap halaman dashboard. Kalau kita membuat dashboard page itu ada pilihan default dan font. Nah, kalau kita klik yang area font, ini kita bisa melihat pilihan kita ingin adjust dashboard kita itu sesuai dengan model handphone apa. Misalkan let's say ini ada Gentex font, ada iPhone X, XS dan semacamnya. Ini adalah biasanya handphone yang market yang sudah terkenal. Tapi harusnya ini sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, misalkan posisinya ini adalah default portrait. Kalau kita mau ubah jadi landscape, kita juga bisa. Nah, ini bagian kotak ini adalah bagian overview bagaimana kita melihat kalau sedang membuka dari aplikasi Tableau di handphone. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya adalah saya akan membantu membuatkan produk clustering dari sebagai fitur standar dari Tableau itu sendiri. Jadi, dengan fitur standar dari Tableau ini, kita akan sangat mudah membuat clustering produk sesuai dengan hitungan kita. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya kita sangat mudah sekali. Kita buat worksheet baru, lalu saya akan contek lagi produk clusteringnya. Ini nilai yang saya munculkan adalah profit ratio, dan yang saya keluarkan adalah kategori dan subkategori lagi. Maka saya tinggal cari di sini, saya tinggal masukkan, saya tinggal cari sales, saya tinggal cari sales, tinggal drag and drop saja ke rows. Kalau misalkan pun salah, kita masih bisa drag and drop lagi ke tempat yang lain. Kategori, kita masukkan sebagai kolom dan juga subkolom. Nah, lalu di sini di Tableau itu ada bagian analytics kalau kita sedang membuat worksheet-nya. Saya akan tuliskan dulu cluster. Nah, di sini saya klik di bagian analytics, saya pilih bagian cluster. Nah, cluster ini akan saya tinggal drag and drop ke cluster, saya lepas. Nah, lalu di sini kita tinggal memasukkan variabelnya apa saja. Jadi, sesuai yang sudah saya jelaskan di sebelumnya, kalau clustering Tableau ini menggunakan metode K-means. Mungkin yang orang statistik lebih paham. Jadi ini adalah metode K-means. Jadi dia akan mencari median dalam pembentukan clusternya. Nah, contohnya di sini saya ingin membuat cluster berdasarkan sales, lalu berdasarkan profit, lalu terakhir saya akan masukkan dari nilai total order. Order ID. Order ID ini juga bisa saya move dari dimension, saya convert jadi measure. Jadi kita untuk menghitung total ordernya itu berapa, saya tinggal klik tarik ke sini. Lalu misalkan variabelnya saya mau ganti menjadi rata-rata sales. Nah, itu tinggal saya klik, lalu measurement-nya tinggal saya ganti average. Begitu juga untuk yang measurement yang profit, saya diganti dengan average. Nah, maka kita akan mendapatkan cluster-cluster sesuai dengan variabel yang sudah kita input. Nah, number of cluster pun bisa kita setup. Contohnya saya mau setup banyak 3 cluster. Maka, atau sebanyak 5 cluster, let's say. Nah, maka nanti Tableau akan memunculkan berbagai cluster berdasarkan perhitungan yang sudah kita masukkan. Nah, dari sini kita bisa menambahkan detail juga. Misalkan sesuai dengan parameter yang sudah kita masukkan, kita taruh sales, kita masukkan ke dalam detail, lalu juga kita masukkan ada profit ratio, kita masukkan profit ratio, dan juga kita masukkan order. Nah, dari sini kita bisa mengedit tooltip-nya. Tooltip-nya itu apa? Tooltip adalah ketika mouse kita akan kita hover ke dalam suatu chart. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti kita akan melihat dan juga kita bisa menambahkan setelah cluster ini selesai,
cluster ini pun dapat kita ubah menjadi ke dalam filter, let's say. Nah, ini bisa ke dalam filter, kita use all. Nah, sehingga cluster ini bisa kita lakukan untuk filtering. Atau misalkan cluster ini mau kita jadikan suatu dimensi, karena cluster ini sebuah perhitungan, nah cluster ini mau kita jadikan dimensi agar bisa dipakai berulang kali. Maka cluster ini kita tinggal drag and drop saja ke area sebelah data ini. Oke, nanti tinggal kita cari di sini ada cluster. Oops. Oke, tidak perlu khawatir kalau kita melakukan kesalahan, kita bisa Ctrl Z lalu di Tableau. Nah, seperti ini. Nah, cluster ini bisa kita tarik ke sebelah sini. Oke. Lalu kita cari di sini cluster. Nah, di sini ada cluster untuk perhitungan cluster berdasarkan kategori dan subkategori. Dan hal ini bisa kita replace cluster yang telah kita buat. Nah, lalu cluster ini bisa kita munculkan sebagai filter. Nah, sebagai default saya akan use all dan bisa saya munculkan sebagai filter atau sebagai highlighter. Jadi di Tableau pun ada highlighter. Jadi kita bisa misalkan pilih cluster 1, maka nanti Tableau akan meng-highlight hanya saja kategori yang kita munculkan, yang kita pilih. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, oh yang cluster 1 mungkin yang penjualannya tinggi, tapi secara profit ratio mungkin ya intermediate atau biasa saja. Nah, bagaimana dengan cluster yang lain? Coba let's say kita taruh ke cluster 5. Cluster 5 bagaimana? Cluster 5 ada 1, oh dia penjualannya paling kecil, tapi secara profit ratio paling kecil. Nah, itulah contoh clustering di Tableau. Jadi walaupun secara metodenya terbatas pada metode K-means, tapi setidaknya sudah memudahkan kita dalam pembuatan produk clustering. Nah, yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah saya akan mereplikat forecasting, fitur forecasting yang dimiliki oleh Tableau. Nah, fitur forecasting ini sangat mudah di Tableau untuk dibuatkan. Oke, sambil menunggu yang versi webnya untuk selesai. Oke, ini sudah selesai. Ini sepertinya sudah mulai normal. Jadi di Tableau itu ada fitur forecast dengan metode linear, tapi dengan metode linear, jadi dia menggunakan data historical sebagai bahan dasarnya, dan minimum datanya adalah 2 tahun. Nah, sebagai ini contohnya adalah tren penjualan ditambah dengan forecast bagaimana 14 bulan ke depan. Nanti dia akan muncul kurang lebih seperti ini. Nah, data ini akan saya replicate. Saya akan buatkan ke dalam Tableau dashboard. Saya akan buatkan satu, saya akan menambahkan, berarti kita mau melihat bagaimana sih forecast penjualan perusahaan kita ke depannya, maka saya tinggal klik sales, tarik lagi ke rows, lalu dia di-split berdasarkan customer segment. Berarti saya tinggal cari di sini segmen, saya tinggal masukkan ke dalam row saja. Nah, kemudian bentuknya bagaimana? Bentuknya kita ubah menjadi line. Oops, ternyata ada yang kurang. Ternyata periodenya belum kita masukkan, berarti kita tambahkan order date ke dalam sini. Kita taruh ke dalam kolom. Nah, order date ini bisa kita kembangkan. Kita bisa expand, lalu bisa kita ubah year, lalu ditambahkan dengan month. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, lalu bagaimana order date-nya? Kok order date-nya terbatas nih? Nah, seperti yang saya bilang, order date itu kan untuk forecast dia minimum ada 2 tahun, jadi kita harus munculkan juga filternya di dalam sini. Kita pilih 3 tahun, seperti ini. Nah, misalkan di sebelah sini kita belum mendapatkan forecasting, berarti jangan khawatir, kita cukup klik bagian analisis, lalu kita pilih forecast, lalu kita tinggal show forecast saja. Nah, nanti secara otomatis Tableau akan munculkan 13 bulan atau 12 bulan ke depan forecast perusahaan kita bagaimana. Nah, apabila terganggu dengan bagian potongan-potongan ini, jangan khawatir, kita bisa remove satu bagiannya, menyisakan year, lalu year ini akan kita ubah formatnya menjadi year month. Kita klik seperti ini, nah maka secara otomatis Tableau sudah akan mempersiapkan forecast bagaimana perusahaan kita ke depannya. Nah, parameter apa sih yang bisa diubah dengan menggunakan forecast ini? Nah, karena forecast ini menggunakan metode linear, kita hanya bisa sedikit melakukan perubahan atau tuning sederhana terhadap forecast modelingnya. Nah, secara default dia akan otomatis, tapi kita bisa ubah, menambahkan automatic without seasonality, season yang sesuai sudah di-define oleh Tableau tentunya, atau yang custom. Nah, custom ini pun pilihannya adalah kita hanya punya additive atau
multiplicative. Nah, biasanya yang saya gunakan itu adalah additive. Nah, additive ini sudah cukup membantu untuk memberikan gambaran perusahaan ke depan bagaimana dalam melakukan forecasting. Oke, ini saya ganti nama dulu, forecast. Nah, lalu dari sini misalkan kita mau gabung lagi menjadi satu dashboard tersendiri. Saya tinggal klik new dashboard, saya tinggal gabungkan. Forecast saya taruh di atas. Lalu cluster saya taruh di bagian bawahnya. Nah, semudah ini kita membuat dashboard di Tableau. Nah, bagaimana dengan worksheet yang sudah kita bikin? Ini bisa nggak kita hide? Nah, itu tentu saja sangat memungkinkan atau sangat bisa. Kita tinggal klik kanan di dashboardnya, kita tinggal hide all sheet. Lalu kita klik lagi hide all sheet. Kita dapatlah dua dashboard yang sudah kita buat mengikuti atau mencontek dari halaman yang sudah kita publish. Nah, lalu bagaimana untuk fitur mapping? Nah, untuk fitur mapping saya akan contohkan satu. Jadi, fitur mapping, nah ini Bapak Ibu bisa dapat lihat, di sini sudah ada longitude dan ada latitude. Nah, longitude latitude ini, kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada tulisannya generated. Generated ini artinya sudah tergenerate secara otomatis oleh Tableau. Nah, yang saya lakukan hanyalah tinggal saya drag and drop saja latitude-nya. Longitude-nya juga akan saya drag and drop ke bagian sini. Lalu marks-nya saya ubah menjadi map. Nah, lalu saya misalkan ingin buat di level provinsi, maka provinsi saya tinggal drag and drop saja ke sini. Nah, dia secara otomatis nanti Tableau sudah membentuk mapnya secara default. Tapi tentunya kalau hanya sebagai potongan tidak ada informasi yang kita dapatkan dong. Maka kita bisa dapatkan contohnya untuk yang ini saya ingin melihat bagaimana sih penyebaran profit ratio saya berdasarkan step by step area. Maka saya tinggal dekat mudah, saya klik profit ratio, lalu saya klik di bagian color. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan profit rasionya, penyebaran profit rasionya berdasarkan coloring kita. Nah, misalkan kita tambahkan lagi filter. Kita tambahkan filter lagi, show filter. Oke, show filter. Lalu ini juga modelnya saya ganti menjadi single value list. Oke, saya pilih 2019. Nah, didapatilah kita nilai penyebaran profit ratio kita berdasarkan map. Nah, ini saya bisa tambahkan, di sini adalah map. Nah, lalu selanjutnya yang kita lakukan apa dari sini? Setelah kita selesai membuat dashboard ini, kita tinggal save. Oke, nanti di folder kita akan muncul file tambahan. Ini kalau Bapak Ibu lihat di bagian atas adalah demo sales analytics testing. Di sini juga ada demo sales analytics testing. Jadi Tableau itu akan menyimpan file workbook-nya. Jadi terminologi dari Tableau itu adalah menyebutnya workbook atau satu file analisanya si Tableau itu dalam format TWBX atau Tableau Workbooks seperti itu. Nah, dari ketika kita sudah selesai di lokal, tentunya kita harus save dulu di lokal sebelum kita publish untuk jaga-jaga supaya tidak ada yang korup atau semacamnya. Kita ingin publish nih ke Tableau server, bagaimana cara publishnya? Nah, cara publishnya kita tinggal klik di server, lalu kita tinggal pilih Tableau server, lalu di sini Bapak bisa input ke Tableau online atau ke Tableau server Bapak sendiri. Misalkan sudah ada server, tinggal masukkan parameternya. Tapi kalau saya ingin saya masukkan ke dalam Tableau online, saya tinggal klik Tableau online, nanti tinggal diminta untuk sign in ke dalam Tableau online atau Tableau server yang milik kita. Lalu kita tinggal klik, tinggal masukkan email address atau username-nya, lalu dengan password-nya. Oke, dia sign in sekali. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, ini lagi sedikit loading dulu. Oke, nah di sini nanti ada pilihan project dan juga kita bisa memberikan nama secara independen. Nah, untuk project ini sama kita seperti kita memilih folder. Jadi di folder Tableau server kita ada folder apa saja. Tapi kalau di Tableau disebutnya project, ada project apa saja. Ini karena untuk kebutuhan webinar, saya masukkan ke webinar 20200805. Nama dashboard analisisnya saya ganti
saya tidak ganti analitik lagi, saya akan gantikan sebagai demo, saya ganti saja seperti testing sales analitik. Nah, setelah selesai, kita tinggal bisa masukkan description, ini opsional, lalu kita bisa publish saja. Nah, dari publish, karena saya ada koneksi ke database, dia akan menanyakan apakah kredensialnya mau dibawa juga atau tidak, karena itu berhubungan dengan scheduling. Nah, ini biasanya kita tinggal langsung set yes saja, kecuali dashboardnya hanya ingin digunakan one time only, ya mungkin itu beda perkara lagi, beda urusan. Nah, ini kita sambil menunggu computing, dia akan mengirim data ke Tableau server, sambil kita menunggu, ini biasanya akan memakan waktu beberapa detik, balik lagi tergantung seberapa besar data yang Bapak miliki dan juga seberapa kencang koneksi yang Bapak Ibu miliki. Nah, kalau kita publish workbook ini, itu jadinya saya akan balik lagi ke Tableau server, jadinya akan satu bagian seperti ini. Jadi, satu workbook yang ditampilkan, contohnya sales analytics ini sudah termasuk ke dalam data source-nya di dalam workbook tersebut. Nah, kecuali kita publish-nya terpisah, misalkan Bapak publish data source-nya, terus Bapak publish workbook-nya. Nanti workbook-nya mau diubah ke data source yang sudah kita publish, itu juga bisa. Gitu contohnya. Oke, ini masih sending data dulu ke server. Ini server kita sedang agak berat, jadi mohon maaf Pak ya. Oke. Tunggu saja. Mungkin sambil menunggu, kalau ada mau pertanyaan, silakan Pak. Saya juga sambil checking juga chat box-nya. Halo Pak Randy. Ya, dari mana Pak? Saya Hendra dari Lonsum. Iya, gimana Pak? Ini tadi saya juga sudah chat yang dua pertanyaan saya itu yang utama dari perbedaan dari prep sama desktop itu di mananya gitu. Karena saya lihat di desktop kan bisa juga join data. Si prep tadi khusus menjoinkan data, itu yang pertama. Yang kedua tadi bisa udah adakah demo yang connect ke SAP HANA? Karena masalahnya ini adalah kita punya SAP tapi selalu untuk ekstrak dahulu ke SQL-nya, sehingga kita berdua kali kerja. Yang mana di SQL kan sering ada masalah itu datanya tidak sempurna diekstrak. Jadi sering ada masalah perbedaan data. Jadi apakah bisa langsung ke SAP HANA-nya atau bagaimana gitu? Oh, bisa Pak. Ini saya contohkan saja ya Pak ya. Sambil menunggu prosesnya, ini saya add connection. Kebetulan untuk demonya itu nanti Bapak bisa arrange waktu lagi ke kita Pak. Untuk yang khusus untuk testing ke SAP HANA, khususnya SAP HANA Bapak. Jadi di sini Bapak ada pilihan, bisa dilihat ini ada SAP HANA. Nah, SAP HANA ini Bapak tinggal klik, nanti Bapak tinggal masukkan connection-nya saja. Tinggal connection-nya mau pilih apa, single node atau multi node, servernya apa, username sama password-nya apa. Nanti setelah itu kita tinggal sign in, habis itu nanti tampilan dari SAP HANA-nya akan muncul Pak. Tapi kebetulan untuk sesi kali ini tidak ada demonya. Nah, perbedaan dari prep dan desktop itu apa bedanya? Nah, bedanya adalah jadi kalau misalkan Bapak memiliki data source yang multiple, yang cukup banyak, let's say seperti ini ya Pak ya, saya kasih lihat, ya ini saya, seperti ini. Kalau Bapak lihat, ini proses join-nya kan cukup panjang. Kalau ini Bapak lakukan di dalam Tableau desktop, dalam pembuatan data modeling seperti ini, tentunya akan mengakibatkan datanya itu belum terkonsolidasi jadi satu. Jadi ini seperti bisa kita bilang, kalau kita membuat kalau bisa saya gambarkan, kalau kita membuat query di database, itu kalau kita buat data model ini bisa kita samakan dengan kita membuat view. Membuat view table itu kan berarti kita hanya kumpulan query. Nah, sedangkan kalau kita buat di dalam data prep, itu result-nya kan jadi satu data dalam bentuk .hyper. Nah, .hyper ini bisa kita gambarkan kalau di database itu ke dalam satu table. Jadi, tentunya secara performance, kalau Bapak melakukan data preparation atau data modelingnya di dalam Tableau Pet Builder, tentu resultnya hanya jadi satu file, yaitu .hyper, di mana secara performance itu akan cukup signifikan antara Bapak membuat data model di dalam Tableau
dibandingkan dengan membuat data model di Prep Builder-nya. Begitu sih, Pak. Jadi Kalau komparasinya antara kalau Bapak punya satu table tapi dalam bentuk view table dibandingkan performanya dengan Bapak punya satu table tapi itu udah hasil joinan yang sudah dibuat secara fisik gitu, fisik table gitu Pak perbedaannya. Oke Pak, kalau memang seperti itu berarti bisa simpulkan itu prep itu bisa kan di SQL Server bisa juga dibuat seperti itu ya Pak ya? Ya dengan model yang sama di SQL Server kan kita bisa menggabungkan beberapa table tergantung mana yang kita mau, sama seperti ini ya Pak ya? Yes, sama betul Pak, betul. Kalau di SQL, Bapak menggunakan ini apa ya, Microsoft SQL Server ya Pak ya? Ya kita pernah coba karena masalahnya kan ini sebenarnya ujung-ujungnya karena tadi performance pasti yang mau dituju, kenapa harus digabungkan dulu supaya nanti ketika di server tidak terlalu berat performance seperti yang tadi mungkin yang kita lihat. Jadi kita coba kemarin gabungin di SQL servernya, tapi sama juga. Jadi kita lagi mencari solusi seperti yang tadi, makanya apakah memang nanti ujungnya langsung connect ke SAP HANA atau bagaimana, kita masih mencari solusi juga Pak. Oh iya, iya Pak, betul. Oke, mohon maaf ini tadi kita sudah, saya agak postpone sedikit ya Pak ya. Ini sudah selesai kita publish. Oke, setelah dipublish ini kalau kita refresh, kita memiliki satu tambahan lagi dashboard atau analisis yang sudah kita buatkan. Oke. Nah, ini nanti sudah muncul di project foldernya, itu akan muncul satu dashboard yang sudah kita buatkan tadi, kita buatkan secara demo, akan muncul di sini. Oke, sambil menunggu ini ke refresh, ini karena server kita juga lagi agak down, lagi agak slow. Oke, sorry, mohon maaf. Nah, ini ada tambahan testing sales analytics Agustus tanggal 5 jam 3.29. Nah, ini adalah data yang workbook yang sudah kita publish barusan kita buat. Dan kalau kita klik testing sales analytics-nya, di sini juga ada beberapa menu pilihan. Di sini ada halamannya, ada apa saja view-nya sesuai dengan yang kita tadi buat. Ada dashboard 1, dashboard 2, ada map, dan data source-nya juga sudah ada sampel superstore, dan juga ada sales target extract. Dan di sini juga ada connect-nya, ada connect ke target.hyper, dia pakai file hyper, dan juga ada menggunakan beberapa koneksi, salah satunya adalah order.hyper. Nah, balik lagi ke tadi untuk ke Pak Hendra, untuk perbedaan antara prep dan desktop ya Pak, ya nanti itu perbandingannya bisa Bapak bandingkan antara seperti kita lakukan perbandingan antara view table dengan fisik table Pak. Kalau Bapak melakukan query secara besar menggunakan view table, tentunya pasti akan lebih berat dibandingkan Bapak sudah membuat satu fisik table, kurang lebih seperti itu Pak. Gitu, mungkin Pak Hendra ada pertanyaan lagi Pak? Oke, itu aja Pak. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Arman Randy, ya. sorry. Yes. Untuk yang Pak Hendra tadi ya, pertanyaan connect ke SAP HANA Pak ya. Tadi mau klarifikasi aja Pak, SAP HANA-nya ini yang database-nya atau Bapak connect ke ERP-nya Pak, S4 HANA? Kalau kita harapannya sih yang mana, saya kurang dapat di situ yang mana yang gue ini, tapi yang mau kita harapkan itu yang mana yang performance paling kencang Pak. Oh, paling kencang ya. Oke. Jadi mungkin info sedikit ya Pak. Jadi misalnya kan Bapak memang udah pakai ERP yang SAP, terus pakai yang versi S4 HANA atau Pak yang the latest. Kan kalau SAP ini kan ada dua layer Pak ya, application layer sama database layer. Nah, kalau S4 HANA memang dia secara database pakainya si SAP HANA tadi. Tableau memang bisa langsung connect ke SAP HANA dan itu diperbolehkan oleh SAP itu sendiri Pak. Ya, selama itu hanya read aja, tidak write balik ke database-nya. Ya, karena database yang dipakai di ERP S4HANA, ya, database HANA-nya itu hanya runtime untuk kebutuhan ERP. Jadi kita nggak boleh direct write data ya dari luar masuk lewat layer database langsung ke SAP HANA. Kalau hanya baca aja boleh. Ya. Nah, kebetulan Tableau udah punya native connector-nya tadi yang ditunjukin Randy, tinggal input IP, user, login, udah bisa tuh Pak masuk ke SAP HANA-nya. Ya. Jadi Nah, itu yang memang paling SAP ngasih akses ya Pak ya? Bapak mesti minta orang basisnya Pak yang punya akses ke database-nya. Gitu. Ya, karena akses ke SAP ini ada dua cara tuh Pak. Kalau memang ini Bapak database-nya ERP, bisa akses lewat application layer atau dari database layer. Ya. Nah, kalau Tableau connect ke environment SAP, umumnya memang lebih optimize ambil yang database-nya Pak, SAP HANA.
Ya, itu dengan catatan Bapak memang udah pakai SAP yang berbasis HANA ya Pak, karena SAP kan ada yang belum HANA, kayak SAP ECC itu Iya. database-nya non HANA. Nah, itu not recommended connect ke database-nya. Nah, ya. Nah, nanti gimana caranya pada saat Bapak connect ke SAP HANA, di HANA itu Bapak bisa bikin modelnya namanya HANA Calculation View, Pak. Jadi bikin view dulu di sana, model, misalnya Bapak join nih data sales order, join dulu nih table-tablenya, ya kan udah jadi satu view, baru ntar Tableau connect seperti yang tadi Randy tunjukin ke view yang udah tadi Pak, HANA Calculation View. Dia tarik dari sana. Oh, Ya. artinya kita Iya. membuat satu table dulu di SAP-nya itu sendiri ya? Saran kami begitu. Jadi Bapak bisa utilize compute power-nya si HANA. Ya, tapi mesti diperhatikan juga Pak, karena Bapak langsung direct read ke database operational ERP pada saat si Tableau tarik data, kan ada dua metode ya Pak ya. Dia Ya. import datanya atau live nih Pak, direct query gitu kan ya. Nah, memang kalau mau leverage compute power-nya HANA, direct. Cuma mesti hati-hati Pak, jangan langsung the whole historical data, level granular paling detail, level dokumen ditarik semua tuh Pak. Nanti SAP ERP-nya yang bisa terganggu Pak performance-nya gitu ya. Walaupun memang HANA ini kan untuk high performance computing ya Pak ya, dia bisa OLTP dan OLAP satu platform. Tapi tetap harus diperhatikan Pak nanti mekanisme kita narik datanya ya. Oke, Pak. Nanti tapi tim metadata bisa bantu Pak, misalnya perluan untuk yang data SAP bangun HANA modelnya kita bisa bantu, ntar tim Tableau tarik data dari si HANA view-nya tadi pun juga bisa bantu end to end Pak kami. Oke, Pak. Nanti kita diskusikan lebih lanjut, Pak. Boleh nanti kita set Oke, waktu Pak. lagi aja Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, untuk yang terakhir, karena waktunya juga sudah mulai mepet ya, Bapak-Bapak. Ini juga terakhir tadi ada pertanyaan dari Pak Arman. Dia itu nomor 1 adalah untuk menentukan resolusi, itu harus secara manual atau bisa responsif seperti web dashboard. Nah, itu jawabannya kita untuk setup secara manual itu adalah untuk patokan awalnya, Pak. Jadi untuk patokan awalnya seperti apa, nanti apabila handphone Bapak ternyata resolusinya lebih besar daripada ini, maka secara otomatis Tableau akan auto adjust gitu. Nanti Bapak bisa testing, download aplikasinya, Tableau bisa di Google Store atau Play Store, Bapak bisa akses ke Tableau demonya. Terus kemudian pertanyaan keduanya, menjalankan di mobile harus melewati aplikasi mobile Tableau atau web-based browser. Nah, ini jawabannya bisa dua-duanya Pak gitu. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa langsung kontak ke Pak Bernard atau ke saya. Dan untuk kita mempersingkat waktu, ini ada sedikit untuk pricing dari license itu sendiri. Jadi untuk license pricing dari Tableau itu ada 3 tipe. Ada creator, ada explorer, dan juga ada viewer. Nah, bedanya apa? Bedanya creator itu bisa kita bilang sebagai super admin. Jadi satu license itu bisa digunakan untuk Tableau Prep Builder, Tableau Desktop, dan juga Tableau Server dan online. Jadi dia bisa sebagai data preparator atau misalkan admin yang untuk data preparation, bisa juga untuk membuat Tableau desktopnya, khususnya untuk yang data source-nya, lalu juga bisa sebagai Tableau server adminnya atau online kalau ingin memutuskan untuk menggunakan SaaS dari Tableau. Lalu kedua ada Explorer. Bedanya apa Explorer dengan Creator? Nah, Explorer ini adalah user license yang mana dia hanya bisa membuat workbooks atau analisa secara visualisasinya saja. Jadi untuk data dia tetap harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh user yang memiliki license creator. Nah, lalu bagaimana dengan viewer? Viewer sesuai dengan namanya dia hanya bisa view saja. Nah, selanjutnya adalah promo dari kami. Jadi untuk metadata ini kita ada promo untuk di Agustus 2020. Jadi kita ada dengan harga hanya cuma 126 juta apabila Bapak PO bulan ini Agustus, palingnya latest 31 Agustus, itu Bapak sudah mendapatkan license untuk 3 creator, 5 explorer online. Jadi Bapak mendapatkan yang versi SaaS, tidak perlu lagi memikirkan untuk infrastruktur, lalu servisnya Bapak mendapatkan 20 bucket mandates. Bucket mandates itu apa aja sih? Bucket mandates itu Bapak bisa pakai sesuka yang Bapak inginkan. Di situ ada instalasi and configuration, training, hands-on consultation, tapi visit ya Pak ya, sama development pun itu sangat memungkinkan. Nah, selain itu, kita juga ada paket promo kedua, yaitu Metrodata Salesforce Analytics Promo. Nah, ini harganya cuma 140 juta apabila Bapak submit PO di bulan ini. Di sini kita dapat license 3 creator dan 5 export online, di mana servisnya Bapak mendapatkan 1 bulan implementasi dengan 6 pre-built analytic dashboard. Nah, kebetulan Tableau memang sudah join company dengan Salesforce dan Tableau juga sudah memiliki 6
pre-built analytic dashboard. Jadi Bapak sudah tidak perlu memikirkan analytic dashboard-nya, sudah disiapkan oleh Tableau, bisa dibilang hampir 80% itu plug and play. 20%-nya itu apa? 20%-nya itu adalah adjustment standar. Misalkan Bapak ingin menggunakan IDR, terus kolomnya beda, nah kita adjustment di situ. Nah itu implementasinya 1 bulan. Nah itu saja untuk dari pricing dari Metrodata. Sekian, Q&A juga tadi sudah sambil berjalan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tadi ada beberapa kali juga ada kesalahan kekurangan teknis di server kami yang lagi down. Kami juga minta maaf atas kesalahannya. Apabila Bapak ingin diskusi lebih lanjut, ingin membuat mungkin presentasi atau demo yang lebih detail, bisa langsung hubungi saya, Randy Yanuar, di randy.yanuar@metrodata.co.id, atau nanti Bapak bisa kontak ke Pak Bernard, ke bernardi.suhendra@metrodata.co.id. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Apakah ada, misalkan nanti ada kekurangan atau apa, kami juga minta maaf lagi. Ya, Pak Bernard, kalau ada closing statement dari saya cukup sih, Pak. Ya, dari saya cukup. Terima kasih pada semua hadirin ya atas waktunya. Jika nanti ada pertanyaan lanjutan atau perlu demo, nanti bisa langsung kontak ya, atau nanti kami follow up di sesi terpisah ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya, Selamat sore.